Hari ini kita akan ngobrol soal fashion untuk jurnalis dan akan ada tamu istimewa kita yaitu Mas Didit Maulana, seorang fashion designer dan juga seorang direktur untuk IKAT Indonesia. Iya Mas ya? IKAT Indonesia. Nanti apa itu IKAT? Nanti kita akan saksikan videonya dan juga kita akan dengarkan keterangan dari Mas Didit soal ini. Tapi sebelum kita mulai, kita akan saksikan dulu video tentang Mas Didit dan IKAT Indonesia. Silakan. Batu manikan di berjoget sama di kotan dia menyanyi sebab mengkar jula-jula, sebab mengkar jula-jula. Seksi batu manikan di berjoget sama di kotan dia menyanyi sebab mengkar jula-jula, sebab mengkar jula-jula. Cuplak-cuplak suang tinggal lenter membuka tondong kudel tak empong lerak-lere sopong guyun dele ake sirpong dele kopong sirpong dele kopong. Kita akan ngobrol soal fashion dan jurnalis. Ini agak sedikit dua kutub yang sedikit agak berlawanan, tapi coba kita akan cari titik temunya di mana. Nah, sebelum saya mulai, mungkin teman-teman bisa menyaksikan ini, siaran ini di kanal YouTube Tempo.co dan Facebook Tempo Mandia. Dan juga teman-teman kalau pengen diskusi dengan redaksi dapat mengikuti grup Telegram komunitas pembaca Tempo dengan klik membership.tempo.co dan pilih komunitas. Oke, tanpa berlama-lama kita undang dulu Mas Didit Maulana untuk maju ke depan. Silakan Mas Didit. Seperti yang saya ngomong tadi, Mas Didit ini adalah seorang fashion designer dan kalau lihat dari sedikit cuplikan tadi dan juga apa yang dipakai Mas Didit, kita tahu kira-kira Mas Didit ini lebih kemana? Apalagi namanya IKAT ya, IKAT Indonesia, berarti Mas Didit lebih fokus di seni atau di fashion yang punya background atau pengaruh dari busana tradisional atau gimana? Betul. Nah, jadi kalau mau diceritain dulu nih teman-teman, ceritanya nih sebenarnya bikin brand ini dari gara-gara marah nih. Jadi tahun 2010 lah, waktu itu batik itu mau diakui oleh negara tetangga ceritanya. Wow, sibuk lah waktu itu kan. Pemuda-pemudi kita sibuk marah-marah di sosmed. Wah, bisanya gini, gitu kan. Nah terus aku ngelihat, aku marah juga sih gitu. Cuman melihat bahwa kadang ya kita itu punya, kadang ketika orang itu punya sesuatu yang banyak banget, kita itu cenderung untuk lupa. Atau melihat itu menjadi biasa aja gitu. Jadi kita cenderung neglected apa yang kita punya, jadi menyia-nyiakan. Dan waktu itu aku ngelihat, wah jangan sampai nih anak-anak muda nggak tahu apa yang negerinya punya gitu. Padahal kalau misalnya kita tahu apa yang kita punya, sebenarnya kita nggak perlu menggali negara ini terlalu dalam. Sebenarnya dengan kita bisa membudidayakan budaya, sebenarnya kita bisa membangun dan kita bisa benar-benar membuat ekonomi kreatif ini menjadi sumber pendapatan, salah satu sumber pendapatan untuk Indonesia. Nah kemudian waktu itu aku melihat, jadi tahun 2010 itu, 2009-2010 itu belum terlalu banyak teman-teman brand lokal kayak sekarang. Sekarang banyak bazar, kemudian sekarang banyak banget brand-brand lokal yang ada. Waktu itu yang timbul adalah anak-anak muda tuh sukanya pakai brand internasional atau ya udah gitu brand yang ada ready to wear yang ada di pasaran aja. Jadi belum ada gerakan untuk cinta produk Indonesia dan memang belum terlalu banyak lah, kalaupun ada belum masif sekarang. Nah akhirnya waktu itu kita coba-coba untuk melakukan riset dulu
pengen bikin ready to wear tapi ready to wear-nya tenun ikat karena waktu itu akhirnya batik udah banyak yang mempromosikan. Akhirnya kita belusukan lah gitu. Belusukan lewat karena data di internet itu terlalu sedikit untuk tahu si pengrajin A ada di mana, akhirnya kita baca lewat artikel gitu. Nah makanya nih teman-teman yang suka nulis tentang tempat-tempat atau kerajinan-kerajinan dan segala macam, teman-teman tahu nggak sih sebenarnya dari tulisan teman-teman itu nggak cuma buat ngisi artikel aja, tapi itu benar-benar bisa membantu para perajin untuk membuka lapangan pekerjaan. Jadi terima kasih buat teman-teman yang konsisten untuk menulis, apalagi menulis tentang budaya. Karena nggak cuman mempromosikan kontennya aja, tapi teman-teman juga membuka arah untuk mereka. Nah akhirnya waktu itu Mas, akhirnya kita bikinlah itu ya, coba-coba bikin ready to wear. Sampai akhirnya dari tahun 2011, aku akhirnya resign dari kerjaan tahun 2012 sampai sekarang, 13 tahun. Berani banget Mas ya. Nekat akhirnya bikin brand sendiri dan kemudian berhasil. Tapi kita kalau dengar nama Didit Maulana itu yang kebayang itu selalu, bukan selalu sih, seringnya adalah busana atau baju pengantin. Kenapa identik dengan begitu Mas? Karena mungkin akhir-akhir ini lagi banyak ngerjain busana pengantin gitu. Karena pas pandemi juga baju pengantin tuh adalah salah satu yang membuat kita juga bisa survive sih Mas gitu ketika lagi pandemi. Karena kan ready to wear waktu itu stuck, akhirnya pas pandemi pengantin tetap ada walaupun kapasitasnya cuman 30 orang tapi industri wedding tetap jalan terus. Nah ini yang membuat kita bisa tetap nge-keep pengrajin tetap bekerja, timnya juga tetap jalan gitu. Oke. Mas ini kita coba bedah dari awalnya dulu tentang fashion. Banyak orang menganggap bahwasanya fashion itu sesuatu yang adiluhung, sesuatu yang di atas sana gitu kan ya. Sedangkan kalau kita kerja sehari-hari atau kita beraktivitas sehari-hari nggak perlu amat kayaknya kita pakai atau tersentuh dengan fashion. Menurut Mas gimana? Apakah pengertian seperti itu benar atau beda? Oke, jadi sebenarnya kalau kita dengar kata fashion sebenarnya banyak yang takut duluan ya Mas ya. Karena berarti kalau fashion terkaitnya korelasinya sesuatu yang mahal gitu kan. Nah sebenarnya fashion itu nggak lain adalah citra. Gimana sih cara kita itu ingin merepresentasikan diri kita. Bagaimana kita ingin setiap pagi itu bisa semangat menjalani hari ya, sesederhana itu Mas gitu. Dan bagaimana sebenarnya sekarang adalah sebuah impresi yang ingin kita tampilkan dari diri kita. Jadi misalnya impresi, oh si Didit yang begini, si Mas Koris yang begini gitu. Jadi itu adalah impresi yang ingin kita tampilkan. Kalau kita ngomongin soal branding, itu lagi-lagi itu adalah branding yang ingin kita tampilkan dari diri kita gitu loh. Nah itu yang kemudian membuat fashion si A pasti berbeda dengan si B karena fashion itu sangat personal. Jadi fashion itu nggak mesti mahal. Nggak mesti mahal. Dan nggak mesti branded. Dan nggak mesti branded, tapi bagaimana cara padu padan yang serasi ya gitu. Jadi sebenarnya bagaimana cara padu padan yang serasi dan sebenarnya adalah ketika kita keluar rumah, ketika itu pula orang akan melihat kan dari atas ke bawah gitu loh. Maksudnya siapapun dia gitu. Apabila misalnya kita mau bekerja kemudian tiba-tiba ada baju yang robek atau apa gitu pasti orang akan melihat. Apapun pekerjaan kita pasti orang akan notice gitu. Oke. Menarik. Nah Mas, ini kan menghubungkan antara fashion dengan jurnalis itu memang nggak mudah. Dalam satu sisi kami para jurnalis ini kan ketemu dengan banyak orang. Kita liputan dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan satu hari bisa ada beberapa kali liputan. Benar. Kadang-kadang tempat liputan kita berbeda-beda. Ya. Bisa nggak misalnya kita punya satu outfit yang bisa match untuk semua keadaan, semua tempat. Oke. Nah sebenarnya ini kan benar-benar jadi tantangan ya. Karena mungkin pagi-pagi harus ada standby di gedung hijau. Tiba-tiba mungkin harus
tiba-tiba standby di ada liputan demo di mana gitu kan. Jadi memang dari yang indoor ke outdoor. Nah ini berarti kan teman-teman tuh memang harus siap dengan berbagai macam kondisi di lapangan. Tetapi di saat itu pula memang harus benar-benar tetap tampil yang membuat orang itu terlihat memang representatif gitu. Representatif dalam arti kata adalah membuat orang itu bukannya kita tiba-tiba jadi kinclong di antara yang lain ya Mas, tapi at least kita jadi representatif untuk diri kita sendiri gitu loh. Nah jadi mungkin yang memang harus teman-teman persiapkan adalah memang harus bawa pakaian ganti itu harus. Bawa pakaian ganti, oke. Satu. Misalnya teman-teman bawa pakaian ganti nih, misalnya apakah kemeja atau satu kemeja sama satu celana misalnya atau kaos gitu ya. Dan misalnya teman-teman mau pakai sepatu, usahakan misalnya sepatunya itu nggak harus mahal tapi at least jangan sampai kelihatan jarinya atau jangan sendal. Kenapa nggak boleh kelihatan jari Mas? Kalau misalnya dipanggil ke ruang meeting atau misalnya harus ketemu dengan apa ya istilahnya adalah di satu meeting penting atau yang satu area yang formal gitu. Pastinya kan ketika mengenakan sendal jadi kurang elok ya. Maksudnya untuk masuk ke sana tuh jadi kurang representatif. Balik lagi ke kata-kata representatif itu Mas gitu. Jadi kita pakai baju yang versatile dari pagi sampai malam itu bisa kemana-mana aman. Oke, mungkin dari atas dulu sampai bawah Mas ya. Oke. Kalau untuk kan begini, bukan problem sih. Kita wartawan tuh kan free soul. Betul. Jiwa yang bebas. Kita bukan kayak tentara yang bisa dikasih seragam. Ya. Walaupun ada beberapa media yang atau beberapa kalau terutama yang di TV ya, itu yang menseragamkan wartawan-wartawannya. Tapi kalau untuk wartawan cetak dan segala macam kayaknya agak susah kalau misalnya kita dan saya sendiri nggak setuju kalau misalnya harus ada seragam untuk wartawan. Betul. Gitu ya. Nah, mungkin kita bicara pakaian yang aman. Ya. Mungkin kita mungkin Mas Didit bisa jelaskan dulu standar pakaian yang aman itu kayak apa? Oke, pakaian yang aman teman-teman bisa sebenarnya adalah nggak harus kemeja Mas. Pakai kaos juga bisa kayak yang saya pakai ini. Tapi mungkin kita punya jaket atau punya luaran yang bisa kalau dipakai itu bisa jadi tampilannya itu jadi terlihat rapih gitu. Oh, Jadi jaketnya bisa jaket apa aja, jaket gitu ya, tapi yang istilahnya kalau udah dipakai itu si kaosnya itu jadi lebih terlihat formal gitu. Dan nggak harus yang kemejaan karena kan memang dia menuntut untuk di luar dan dalam gitu. Nah yang pasti adalah bagaimana wartawan ini dia nyaman ketika berada di dalam ruang kerja atau ketika dia bekerja. Yang pasti kan adalah apa yang membuat nyaman sih? Yang membuat nyaman adalah mungkin dia harus, oke kita mulai dari atas deh misalnya Mas. Pertama adalah karena Indonesia nih Jakarta ini kan kebanyakan seringnya panas. Jadi memang harus bawa anduk kecil aja. Anduk kecil. Anduk kecil. Nah anduk kecil ini banyak sekali manfaatnya teman-teman. Misalnya kita dari luar misalnya kehujanan atau apa nih at least kita punya anduk yang bisa berdaya fungsi banyak banget. Dan apalagi misalnya kita mau liputan, sebelum masuk liputan sempatkan ke toilet buat cuci muka. Ya misalnya kalau saya sih kemana-mana saya selalu bawa ini. Cuman kalau teman-teman memang nggak punya waktu, mendingan cuci muka terus kita istilahnya seka. Nah ini adalah kertas minyak, ya kertas minyak. Nah saya ini kan memang sehari-hari kan kerjanya dari pagi sampai malam gitu ya. Dan ketemu orang terus kerjanya. Yang bikin muka kelihatan capek apa sih ketika kulit muka kita berminyak gitu. Nah ini biasanya saya akan pakai kertas minyak biar nggak terlalu minyakan. Tapi kalau misalnya teman-teman, aduh nggak ada waktu, cuci muka terus langsung pakai anduk. Nah itu udah bikin kita terlihat segar dan secara mental kita udah fresh. Nah yang kedua adalah jangan lupa minum air putih teman-teman ya. Jadi saya baca buku adalah, saya lupa judulnya apa, tapi ternyata banyak orang yang sering bete atau sering negatif itu karena dia kurang minum atau kurang makan.
Jadi ketika sebelum kita liputan, make sure teman-teman cukup minum, cukup makan. Ya, jadi kita memang harus penuhin ke sana. Tim saya udah tahu kalau saya sebelum kerja saya harus makan dulu, kalau enggak gue cranky, gue nggak bisa kerja. Gitu. Nah terus abis itu adalah pakaian ya, jadi kaos, usahakan kaosnya memang kaos yang nyaman, jangan yang terlalu banyak polyester. Polyester tuh yang mana sih? Polyester tuh yang kayak baju buat olahraga ya, jadi dia tidak menyerap keringat ya, terus agak panas gitu, dan biasanya nanti jadi kalau bercampur dengan keringat kita, kadang kalau saya pakai baju yang terlalu polyester pun, itu kalau kena keringat jadi baunya nggak enak gitu. Kalau baju grup rock boleh nggak? Betul? Bisa. Gak apa ya? Lebih baik polos gitu ya? Polos. Lebih baik polos, jangan yang ada tulisannya. Kenapa sih jangan yang ada tulisannya? Karena ketika kita mewawancarai seseorang, itu kita nggak mau orangnya terdistraksi dengan apa yang ada tulisannya di apa yang kita pakai. Ya gitu, apalagi misalnya kita nggak tahu sensitivitas dari baju yang kita pakai gitu. Misalnya mau interview siapa, tiba-tiba kita pakai menu gitu ya bajunya, oh ternyata dia sukanya apa gitu. Jadi ada apa gitu ya, ada apa satu inilah gitu. Nah terus nanti dari situ misalnya kita juga punya mungkin yang penting juga punya sekarang ini kan banyak liputan-liputan misalnya formal pun udah mulai pakai batik atau tenun ikat gitu. Nah jadi mungkin teman-teman nggak harus punya batik atau tenun ikat, cuman mungkin punya shawl atau scarf gitu loh mas. Yang misalnya bisa pakai scarfnya di mana atau taruh di tas atau apa gitu. Jadi sebagai ini fotografer aja, biasanya aksen. punya tuh mas? Iya fotografer punya, sering banget. Tenun ikat sering banget. Gitu. Iya. Jadi itu untuk mengesankan, atau kalau kita nggak pakai batik tapi acaranya acara tradisional. Ada kita aksennya, bisa, ada aksennya dari situ. Nah kemudian juga teman-teman adalah sepatu nih. Sepatu ini biasanya adalah kalau bisa kan indoor outdoor. Nah sepatu kalau bisa adalah jangan yang tembus air. Gitu, biasanya kalau sepatu sport itu kan kita suka tembus air. Nah kalau tembus air itu yang paling ketika kita lagi liputan, ini terjadi ketika dulu soalnya aku di media mas, tahun 2000 aku kerja di salah satu TV lah gitu. Nah itu biasanya yang paling bikin cepet ngedrop, lagi sakit atau apa itu adalah ketika kaki basah. Nah jadi emang kita harus melindungi banget kaki teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa bawa kaos kaki ya, bawa kaos kaki. Jadi misalnya ada hujan atau apa, memang kaos kaki basah diganti gitu kaos kaki. Dan sepatu kalau bisa emang sepatu yang nggak tembus air kalau bisa, tapi kalau nggak apa-apa. Yang penting kita punya cadangan kaos kaki aja gitu. Nah itu untuk ganti. Nah untuk celana dan untuk warna nih, warna apa sih yang bagusnya kita punya ya? Warna-warna yang netral ya teman-teman ya, seperti warna-warna monokrom itu udah paling aman. Warna hitam, abu-abu, putih, warna krem kayak Mas Koris pakai. Gitu ya, nah itu warna-warna aman, dan warna-warna yang paling aman juga adalah warna-warna gelap karena dia bisa dipakai untuk formal, untuk non formal itu nggak pernah salah ya. Jadi mendingan terlihat lebih apa ya, mendingan terlihat lebih kelihatan formal dibanding kita kok kayaknya jadi kadang suka gini. Dulu saya pernah mas liputan, zaman dulu masih di media, liputan karena saya ngerasa nggak pede karena bajunya kok beda dengan yang lain. Yang lain tuh rapi, saya ngerasa nggak rapi, jadinya nggak konsen sama liputannya karena ngerasa beda gitu loh. Jadi sibuk ngurusin diri sendiri. Jadi nanti kalau bisa teman-teman ya ini ya apa namanya bisa nyaman bekerja dengan udah tahu apa aja sih. Istilahnya bukan jadi punya alasan nih untuk belanja, tapi lebih ke investasi apa yang harus teman-teman punya untuk itu gitu. Berarti Firly Bahuri and the Gang akan tetap menjabat sampai bermanfaat untuk pemilu.
Gas semua. Nggak ngerti lah bang gimana tuh tiba-tiba bergulung-gulung. Itu sama dengan masyarakat adat akan mati secara perlahan-lahan. Makanya dalam merespon dinamika ini kita yakin, ini kerja. Setiap peristiwa mempunyai banyak sisi. Selalu ada bagian yang tak kasat mata yang hanya bisa dilihat dengan mata pena yang tajam. Tempo mengungkap cerita di balik peristiwa, menggali lebih banyak informasi mendalam dari berbagai sumber kredibel. Merangkai kepingan fakta serta kesaksian menjadi berita yang lengkap dan menjelaskan. Dapatkan majalah Tempo dengan berlangganan. Tadi Mas Didit ngomong soal karakter. Orang memakai fashion itu adalah tentang karakter. Gimana kalau misalnya saya bilang bahwasanya karakter saya memang pakai baju yang kayak gini, belel begini. Karakter saya bukan karakter orang yang pakai baju rapi, formal begitu. Itu bagaimana untuk orang-orang seperti itu? Nggak apa-apa sih Mas, nggak apa-apa asal memang selama dia istilahnya representatif untuk ada di ruangan tersebut dan dia nyaman, dan juga ketika mewawancarai orang tersebut atau orang yang dia ajak istilahnya interview itu dia tidak merasa terintimidasi, atau orang yang di interviewnya pun tidak merasa terintimidasi. Jadi jangan sampai ada kecenderungan bahwa orang yang merasa diinterview, kok gue diinterview sama yang begini, misalnya begitu. Jadi kita juga ketika, walaupun kita punya karakter masing-masing, tetapi terkadang ketika untuk pekerjaan itu kita memang harus istilahnya ada negosiatif ya. Ada negosiasi yang memang harus kita spare di situ. Bagian-bagian dari diri kita atau istilahnya diri kita yang harus kita negosiasikan agar nyaman ketika proses bekerja gitu. Oke, kalau ketika kita, teman-teman mungkin sudah pengen nih mempraktekkan apa yang Mas Didit katakan gitu kan ya. Sampai di depan rak di toko baju, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Artinya, saya punya karakter kayak gini, pertimbangan apa dulu yang harus saya, warna kah atau ukuran kah, dan apa ya pertimbangan pertama? Pertimbangan pertama adalah ketika kita lagi mau belanja baju adalah sebenarnya hal basic yang harus dipunyain, yaitu misalnya celana ya. Jadi misalnya mau apa yang harus dibeli? Yang beli pertama pastinya adalah celana. Celana apa? Celana kalau jeans kan pasti semua udah banyak yang punya ya, kalau denim gitu. Mungkin celana satu kita investasi sama celana yang formal. Celana formal itu apa sih? Celana bahan misalnya. Celana bahan yang bisa dikombinasikan ketika kita pakai batik atau tenun ikat misalnya gitu. Nah kemudian kalau mau investasi lagi misalnya mau beli apa? Mau beli adalah kaos putih atau kemeja putih. Karena ini memang adalah basic yang harus kita punya gitu. Yang harus orang punya. Kok harus sih Mas? Ya mau nggak mau pasti dress code misalnya atasan putih atau apa, itu satu hal yang basic. Kalau nggak putih hitam itu ya, itu yang hal yang kita punya. Dan ketika kita beli itu kalau saya bilang adalah kita lihat misalnya yang satu harganya 100.000, yang satu 200.000, jangan selalu memilih yang murah. Karena kalau beli yang murah mungkin daya pakainya hanya 1 tahun, mungkin dia cuma bisa kepakai 2 kali. Tapi misalnya si 200.000 ini dalam setahun bisa dipakai sampai 5 kali. Berarti kan daya pakainya itu lebih tinggi. Jadi memang kualitas juga kita harus pikirkan juga. Jadi ketika liputan fashion kan ngeliatin orang kok bajunya bisa bagus seperti apa. Ternyata saya waktu itu ukurannya dulu dibenerin, setelah itu baru ke yang lain-lainnya. Ya. Nah,
Oke, teman-teman ada yang mau nanya? Ya, Mas Azul satu. Silakan Mas Azul. Gua? Oh, iya. Ada mic, oke. Makasih Mas Didit. Sama-sama. Aduh, makasih banget udah mau hadir ke Tempo. Pertemanan lama sekali dengan Mas Didit. Mas Didit, saya mau nanya. Wartawan itu seringkali merasa punya privilege untuk tidak peduli sama penampilan diri. Itu dulu dasarnya. Kenapa saya mengatakan itu? Karena saya lama sekali jadi wartawan. Dan saya pernah merasa punya privilege itu. Saya ini salah satu pilar demokrasi, orang yang gagah mengkritik, orang pasti sungkan sama saya dan seterusnya. Dan karenanya saya bisa ngapain aja, termasuk tidak peduli pada penampilan diri, gitu ya. Pasti orang akan maklum deh sama saya, gitu. Kira-kira begitu. Nah, khusus di Tempo memang kita punya contohnya soalnya ini, iya kan? Contohnya itu adalah wartawan senior yang sekarang jadi komisaris yang namanya Mas Gunawan Muhammad. Gunawan Muhammad itu kurang apa sebagai wartawan, nulisnya bagus banget, kritis dan mengajarkan banyak hal-hal yang menjadi dasar atau fondasi dari perusahaan ini gitu. Tapi mungkin Mas GM dalam taraf tertentu itu mungkin jati dirinya digambarkan lewat apa yang dikatakan Koris itu, ya gua memang gini, jaketnya lusuh, pakai sepatu sendal, bajunya barangkali sangat bersahaja dan seterusnya. Nah, cara pandang ini menurut saya masih sangat terasa di banyak wartawan, bukan hanya Tempo tapi di banyak wartawan yang ada di Indonesia ini gitu. Padahal ya saya setelah bergaul sama Pak Koris gitu kan, mendapat tausiah fashion dari Koris, lalu baca tulisan-tulisannya Mas Didit dan lain-lain, saya berubah gitu ya, berubah. Oh, lo jadi wartawan yang baik itu satu hal, tapi lo menghargai orang lain dan menghargai diri lo sendiri lewat fashion, itu hal lain lagi dan lo mesti lakukan. Kira-kira gitu ya, jadi paradigmnya udah mulai geser nih saya nih, oh saya harus lebih, nggak harus keren wangi juga sih, mungkin ya paling nggak padu padan tadi, tidak pakai sendal, terus masih ranselan, saya sampai sekarang masih ranselan tapi berusaha untuk proper dan seterusnya. Nah, saya minta pendapat Mas Didit nih, nggak usah ngelihat Tempo, barangkali ngelihat dunia jurnalistik secara keseluruhan. Apakah bisa dibenarkan pandangan-pandangan yang saya kemukakan di awal tadi? Makasih Mas Didit. Siap Mas. Oke. Silakan Mas. Ya. Jadi balik lagi, sebenarnya kalau misalnya tadi Mas Azul ngomong kan berarti secara garis besar seperti ada keseragaman ya. Jadi sebenarnya secara garis besar ada keseragaman untuk para teman-teman media nih ya dalam menyeragamkan dirinya. Tetapi yang saya tahu sih adalah dulu juga ketika saya kerja di media itu saya sama sekali nggak punya kemeja Mas. Jadi saya itu 5 tahun juga waktu itu kerja di media cuman punyanya kaos sama denim aja. Terus abis itu saya kerja di dunia korporat. Itu di situ bingungnya setengah mati karena harus belanja baju sama celana gitu. Nah tetapi yang saya rasakan apa ketika saya mencoba maksudnya mengganti waktu itu pakaian, ternyata bagaimana pakaian itu mengubah cara saya bersikap, cara saya bekerja, dan bagaimana pakaian itu kemudian mengubah pola pikir saya, itu yang buat saya sesuatu yang ajaib ya. Itu. Teman-teman nanti akan menemukan gaya menulis sendiri, gaya liputan sendiri, perspektif sudut pandang sendiri, dan ternyata itu jadi asik gitu loh. Jadi sesuatu yang eksploratif dengan teman-teman mengeksplor diri sendiri. Dan oh ya, yang saya lupa sampaikan tadi adalah hal-hal dasar yang kita wajib punya masuk ke dalam tas itu adalah harus bawa ini Mas, sikat gigi sama odol. Kan belum mau tidur. Nah jadi ada satu, kan katanya cinta pada pandangan pertama ya. Jadi waktu itu saya ingat nih, ada teman ketemu saya,
Weh Dit gile, tadi gue enak banget abis makan masakan Padang. Terus aku cuman ketawa aja, iya sih gue tahu gitu. Karena dia ngomong itu sambil ada cabe di giginya gitu ya. Nah buat saya itu terngiang-ngiang sampai sekarang masih saya nggak bisa lupain itu. Jadi warnanya juga ya warna yang Sama ini Mas mau ngingetin teman-teman kalau ada liputan malam-malam, mungkin penting juga apalagi di outdoor teman-teman beli rompi yang reflektif. Rompi reflektif, jadi misalnya ada liputan di pinggir jalan tol atau apa, jadi itu soalnya penting banget ya Mas untuk melindungi diri aja dengan itu ya. Gitu. Kemudian kalau ada yang liputan outdoor, udah pasti anak-anak yang outdoor udah tahu harus bawanya apa, ada center, ada apa, itu yang memang bagian lah, mungkin bukan bagian dari fashion tapi 101-nya itu memang harus masuk ke sana. Oke. Terima kasih Mas Didit. Oke. Ada pertanyaan lagi atau apa? Saya ada pertanyaan terakhir. Siap. Ini anggota klub 80s kayaknya. Bukan, Hilman. Tempo kan key visualnya itu merah. Sedangkan saya itu tipe orang yang ketika mencobain warna merah, muka saya ungu. Nah, gimana caranya mempadu-padankan warna merah dengan warna kulit kita biar sesuai dengan visual Tempo kan merah nih. Ya. Gimana caranya itu biar warna merah itu sesuai dengan warna kulit kita masing-masing. Itu aja Mas. Terima kasih. Thank you. Siap. Nah, merah ini kalau misalnya memang untuk complexionnya nggak pas dengan warna kulit kita, bisa merahnya dijadikan sebagai aksen Mas gitu. Jadi misalnya Mas kan sukanya pakai hitam nih, nanti merahnya mungkin dia jadi scarf atau misalnya dia bisa jadi misalnya aksen untuk face-nya gitu, atau misalnya Dasi. dia untuk dasi gitu, atau misalnya untuk topi gitu kan. Gitu. Jadi banyak aksen yang bisa dibuat dengan merah, atau mungkin nanti Tempo bikin tempo-tempo, maksudnya sekali-kali bikin dress code-nya wear your own red gitu. Pakai merahmu, pakailah merahmu gitu. Boleh juga tuh untuk Pakailah merahmu. Whatever gitu. Kaos kaki merah, bawa tas merah, bawa pensil merah, apa aja. Paling kreatif dapat hadiah. Put. Kasih hadiah dari Ikat Put nanti. Kita kasih hadiah nanti dari Ikat Indonesia. Pakai merahmu. Boleh. Menarik tuh. Ya, untuk jadi tetap bebas berpakaiannya, cuma ada satu tema tertentu yang kita tentukan. Wah, menarik. Ya, teman-teman, saya yakin masih banyak pertanyaan tapi waktu jua yang memisahkan kita. Sebelumnya terima kasih Mas Didit untuk waktunya, ilmunya, wawasannya kepada kita semua. Saya yakin pasti berguna untuk saya dan teman-teman semua di sini. Teman-teman semuanya, terima kasih juga sudah menonton acara ini. Saksikan terus ngobrol atau ngopi sore Tempo berikutnya di kanal YouTube tempo.co. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.